Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Fitria dari Prodi PAI kelas 2B IAI Syarifuddin Lumajang. Di sini saya dan teman saya akan sedikit membahas tentang makalah kami yang berjudul Pengobatan Alternatif atau Orang yang Dianggap Pintar. Dalam makalah kami memiliki dua rumusan, yaitu yang pertama pengobatan alternatif dalam Islam dan yang kedua macam-macam pengobatan alternatif. Dalam rumusan masalah yang pertama, yaitu pengobatan alternatif dalam Islam, pengobatan alternatif merupakan suatu bentuk pengobatan kesehatan yang menggunakan cara alat atau bahan yang tidak termasuk dalam standar pengobatan medis. Biasanya, praktek dokter yang banyak diatur secara ketat dalam kode etik dan peraturan resmi untuk melindungi pasien. Meskipun demikian, tidak jarang terjadi malpraktek karena berbagai faktor. Tetapi, tidak demikian praktik pengobatan lainnya yang begitu rawan, riskan, kurang terukur, dan teruji secara klinis dan medis. Oleh karena itu, diperlukan kehati-hatian ekstra untuk berobat selain daripada dokter. Berobat dengan cara goib, ajaib, dan supranatural ini memang biasanya mudah menyeret masyarakat awam kepada kemusyrikan. Hampir semua dukun dan paranormal memakai kedok agama dengan menekankan pada yang berobat, bahwa yang memberi kesembuhan hanyalah Allah. Kesesatan model begini tidak dilakukan oleh dokter. Tidak jarang dukun meminta syarat atau imbalan berupa sesajen. Misalnya, meminta agar yang berobat menyembeli ayam putih atau hitam, membawa telur, menaburkan bunga, memakai batu cincin, dan keanehan-keanehan lainnya, serta berbagai pantangan dan petua sakral yang hukumnya jelas-jelas haram. Ibnu Abbas mengomentari tentang orang-orang yang menggunakan ilmu huruf atau raja dan ilmu hujum untuk mengetahui ilmu gaib bahwa mereka itu tidak akan menemui nasib yang baik kelak di sisi Allah. Seorang muslim yang kuat imannya tidak mungkin tergoda untuk penasaran dan tergoyahkan oleh kepercayaan yang sesat kepada kemampuan dukun ataupun paranormal. Sebab seorang yang beriman kuat justru sebaliknya akan berharap dan berlindung hanya kepada Allah, serta memohon keselamatan dan pertolongan hanya kepadanya, sambil tetap optimis dan berikhtiar dengan cara-cara yang sudah ditentukan oleh Al-Quran dan Sunnah Rasulnya. Berobat dengan cara yang lazim dan wajar sesuai ketentuan syariah, serta tidak menempuh jalan pintas melalui cara-cara goib dan supranatural yang aneh-aneh dan sesat itu. Pengobatan yang sering dilakukan paranormal dengan rapalan, bacaan, mantra, dan komat kamit lainnya sambil kadangkala memegang bagian tertentu pasien ataupun juga kadang dilakukan dari jarak jauh. Maka jampi-jampi dan bacaan-bacaan semacam ini terlarang hukum. Baik, di sini saya akan meneruskan presentasi dari Lailatul Fitria. Untuk pembahasan yang terakhir yaitu macam-macam pengobatan alternatif. Menurut Hopkins, dalam Fajrina, pengobatan alternatif dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama yaitu pengobatan alternatif tradisional, yaitu bentuk terapi yang telah dipraktekkan selama berabad-abad di dunia, misalnya akupuntur. Yang kedua yaitu terapi yang melibatkan sentuhan, yaitu terapi gabungan teknik yang melibatkan pikiran, misalnya kiropraktik dan osteopati. Kemudian yang ketiga yaitu diet dan herbal, yaitu pengobatan dengan menyeimbangkan kebutuhan nutrisi untuk tubuh dari asupan makanan sehari-hari, misalnya pengobatan herbal, suplemen diet, dan pengaturan pola makan. Kemudian yang keempat yaitu energi eksternal, yaitu pengobatan dengan menggunakan kekuatan energi pada benda-benda atau sumber lain yang dipercaya dapat mempengaruhi kesehatan, seperti terapi elektromagnetik dan Reiki. Kemudian yang kelima yaitu terapi yang melibatkan pikiran, di mana pengobatan alternatif dengan menggunakan kekuatan hubungan di balik pikiran dengan tubuh manusia karena kesehatan mental dan emosional yang sehat, misalnya meditasi dan hipnosis. Kemudian yang terakhir yaitu pengobatan yang melibatkan panca indera, baik itu sentuhan, penglihatan, pendengaran, penciuman maupun perasa yang dapat mempengaruhi kesehatan tubuh secara keseluruhan. Misalnya yaitu melalui gabungan seni, menari dan musik, atau visualisasi dan citra terpadu.
Kemudian jika dilihat dari unsur-unsur dalam prosesnya, pengobatan alternatif dapat dibedakan menjadi beberapa macam. Yang pertama yaitu herbal agency, di mana pengobatan alternatif menggunakan tanaman, baik asli maupun olahan telah menjadi ramuan. Yang kedua yaitu animal agency, yaitu pengobatan alternatif menggunakan hewan, meliputi asli ataupun tidak, ataupun perantara. Kemudian yang ketiga yaitu material agency, di mana pengobatan alternatif menggunakan bahan material bumi seperti air, tanah, dan sebagainya. Kemudian yang keempat yaitu meat agency, di mana pengobatan alternatif menggunakan kekuatan jiwa. Yang kelima event agency, pengobatan alternatif menggunakan sifat, gejala, fenomena, dan peristiwa. Yang keenam yaitu manajemen life agency, yaitu pengobatan alternatif menggunakan hukum alam hidup. Selain pengobatan yang telah disebutkan, terdapat pengobatan alternatif dalam Islam yang disebut dengan istilah Tibbun Nabawi. Pengobatan ini meliputi 4 macam pengobatan. Yang pertama yaitu pengobatan herbal, yaitu pengobatan menggunakan ramuan herbal dalam mendapatkan kesembuhan. Yang kedua yaitu pengobatan bekam, di mana pengobatan dengan cara membuang darah kotor menggunakan alat jarum dan listrik untuk mendapatkan kesembuhan. Yang ketiga yaitu pengobatan gurah, yaitu pengobatan dengan mengeluarkan sejumlah dahak dari hidung dan tenggorokan untuk memperoleh kesembuhan. Yang keempat yaitu pengobatan ruqyah, yaitu pengobatan dengan menggunakan bacaan ayat-ayat Al-Quran untuk memperoleh kesembuhan. Nah, berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa pengobatan alternatif meliputi skala bentuk pengobatan di luar medis sebagai langkah alternatif untuk menyembuhkan pasien dari penyakit. Jenis-jenis pengobatan ini adalah pengobatan herbal, pengobatan dengan media hewan, pengobatan dengan material bumi, pengobatan dengan kekuatan jiwa, pengobatan dengan berbagai peristiwa, dan pengobatan dengan hukum alam. Selain itu, dalam Islam dikenal juga ada 4 pengobatan alternatif, yaitu pengobatan herbal, gurah, bekam, dan ruqyah. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan dan teman saya sampaikan. Kurang lebihnya saya dan juga teman saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.